Halo, saya Mutiara Victoria Beatrix dan saya bersama Devi Lestari. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Mata kuliah perencanaan SDM yang diampu oleh dosen Ibu Syarifah Ida Farida SE MM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan pada dasarnya berarti sebuah proses memberikan bantuan bagi para pekerja untuk menguasai keterampilan khusus atau untuk membantu untuk memperbaiki dan dalam pelaksanaannya yang berkekurangan dalam melakukan pekerjaan. Fokus kegiatannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja dalam memenuhi kebutuhan tuntutan pekerjaan yang paling efisien pada masa sekarang. Misalnya karena masuknya teknologi baru yang belum dikuasai oleh para pekerja, sehingga harus ada pelatihan. Mengapa pelatihan dan pengembangan SDM penting? Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM adalah investasi paling penting bagi perusahaan karena memberikan keuntungan jangka panjang. Dengan memberikan pelatihan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, kinerja, dan inovasi karyawan. Selain itu, pelatihan juga dapat membantu meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Pengembangan SDM juga membantu perusahaan dalam hal mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi. Karyawan akan menjadi merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang, cenderung lebih loyal dan lebih terlibat dalam pekerjaan mereka. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan ulang. Ada tujuannya dalam pelatihan dan pengembangan SDM, yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan mutu tenaga kerja, meningkatkan ketepatan dalam perencanaan SDM, meningkatkan semangat kerja, menarik dan menahan tenaga kerja yang baik, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, dan terakhir menunjang pertumbuhan pribadi atau personal growth. Selanjutnya akan saya sambung dengan Devi Lestari. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan melanjutkan pembahasan slide selanjutnya, yaitu ada proses dan metode pelatihan. Yang pertama itu proses sebelum pelatihan dapat diselenggarakan, kebutuhan akan hal itu diperlukan dianalisis terlebih dahulu sebagai langkah atau tahapan penilaian dari proses pelatihan. Setelah tahap analisis kebutuhan dilakukan, tahap berikutnya yaitu yang pertama ada penilaian kebutuhan pelatihan, yang kedua ada perumusan tujuan pelatihan, selanjutnya ada prinsip-prinsip pelatihan, yang terakhir ada merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan. Metode pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada on the job training. On the job training itu terdiri dari yang pertama itu ada job rotation. Job rotation merupakan pemindahan karyawan dari satu jabatan atau posisi ke jabatan atau posisi lain pada periode tertentu dalam satu departemen. Yang kedua itu ada magang. Dan yang ketiga itu ada internship. Internship itu sebutan lainnya sama dengan magang. Jadi pengertian internship sendiri adalah suatu kegiatan magang singkat yang umumnya dilakukan minimal 1 minggu dan paling lama 1 tahun. Biasanya peserta magang dibayar secara sukarela, tetapi ada juga lembaga yang memberikan uang saku. Dan yang selanjutnya itu yang kedua ada off the job training. Off the job training itu terdiri dari satu itu studi kepustakaan, yang kedua ada diskusi, yang ketiga ada dinamika kelompok, yang keempat ada role playing, dan kelima itu ada multiple teknik. Slide selanjutnya yaitu ada manajemen pengembangan SDM. Pengembangan SDM dirasa semakin penting manfaatnya karena tuntutan pekerjaan
atau jabatan sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan sejenis. Program pengembangan harus dituangkan sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, kurikulum, dan waktu pelaksanaan. Selanjutnya yaitu jenis pengembangan SDM. Yang pertama itu ada pengembangan secara informal, dan yang kedua itu ada pengembangan secara formal. Proses pengembangannya itu terdiri dari yang pertama ada sasaran, selanjutnya ada kurikulum, sarana, peserta, pelatih, dan yang terakhir itu pelaksanaan. Dengan dari pelatihan dan pengembangan SDM, pelatihan dan pengembangan SDM dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Di antaranya adalah peningkatan produktivitas dan kualitas kerja karyawan. Sebuah studi menunjukkan bahwa perusahaan yang menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk pelatihan dan pengembangan SDM memiliki karyawan yang lebih terampil dan berkinerja tinggi. Selain itu, pelatihan dan pengembangan SDM juga dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Sebuah survei menemukan bahwa karyawan yang mendapatkan pelatihan dan pengembangan SDM merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk bekerja dengan baik. Baik, kesimpulannya adalah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM adalah investasi penting bagi perusahaan karena memberikan keuntungan jangka panjang. Dengan memberikan pelatihan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, kinerja, meningkatkan mutu tenaga kerja, meningkatkan ketepatan perencanaan SDM, meningkatkan semangat kerja dan inovasi karyawan. Pengembangan SDM dirasa semakin penting manfaatnya karena tuntutan pekerjaan atau jabatan sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan sejenis. Demikian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.